Pernahkah saudara merasa kurang nyaman atau merasa asing ketika berada di komunitas gereja? Jawabannya mungkin pernah ya, tapi penyebabnya bisa beraneka ragam. Salah satu masalah dalam gereja yang bisa membuat seseorang merasa kurang nyaman atau merasa asing adalah karena ada eksklusivitas di dalam gereja. Saudara, biasanya anggota jemaat di dalam sebuah gereja itu terdiri dari beragam orang dengan status sosial yang berbeda-beda. Baik jemaat yang berstatus sosial tinggi maupun rendah punya kecenderungan untuk berkelompok, membentuk kelompok masing-masing. Jemaat yang memiliki status sosial yang tinggi akan berkelompok. Demikian juga jemaat yang berstatus sosial rendah akan membentuk kelompoknya sendiri. Jika pengelompokan ini terus-menerus dipelihara, maka akan menimbulkan masalah serius, bisa muncul diskriminasi di dalam gereja. Sebenarnya, apa kata firman Tuhan tentang komunitas gereja yang sehat? Galatia 3 ayat 28 mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Melalui firman Tuhan ini, kita jelas mengetahui bahwa di dalam Kristus seharusnya tidak ada lagi pengelompokan, baik itu berdasarkan suku, entah Yahudi ataupun Yunani, berdasarkan status sosial, entah itu hamba, status sosial rendah atau orang merdeka, ataupun berdasarkan gender, laki-laki atau perempuan. Namun apakah hal ini mungkin terjadi? Mungkinkah tidak ada eksklusivitas atau pengelompokan dalam komunitas orang percaya? Jawabannya sangat mungkin. Hal ini pernah terjadi dalam sejarah kekristenan. Kapan tepatnya hal indah ini terjadi? Sebelum kita membahas lebih jauh, ada fun fact penting. Sebenarnya, sejak dunia diciptakan, Tuhan tidak pernah diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Tuhan tidak dapat dicapai oleh manusia dan Tuhan tidak dapat dirumahkan. Yesaya 66 ayat 1-2a berkata, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, kata Tuhan, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Inilah alasan mengapa sejak awal Tuhan sendiri yang menetapkan ruang ibadah. Tuhan sendiri yang menetapkan tempat pertemuan antara Allah dan manusia. Dari zaman ke zaman umat Allah beribadah dalam ruangan yang berbeda-beda. Awalnya dari Taman di Eden ke Padang Gurun, lalu ke kemah pertemuan, kemudian ke Bait Allah yang pertama, selanjutnya umat beribadah di negeri asing pada masa pembuangan, lalu kembali ke Bait Allah tetapi di Bait Allah yang kedua, kemudian di sinagoge, lalu di gereja rumah tangga atau house church, dan selanjutnya basilika, dan terakhir di gedung gereja sampai hari ini. Di dalam semua proses ini ada transisi budaya Yudaisme menuju kepada kekristenan, dan hal ini ditandai dengan 3 ruang ibadah, yaitu Bait Allah, sinagoge, dan juga rumah jemaat. Nah, kapan tepatnya tidak ada eksklusivitas atau pengelompokan dalam komunitas orang percaya? Jawabannya adalah ketika umat Allah beribadah di rumah-rumah, yaitu pada masa gereja mula-mula, saat ada gereja rumah tangga atau house church. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47 berkata, mereka dengan bertekun dan sehati berkumpul di dalam Bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Mereka disukai semua orang dan Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, Kisah Rasul 2 ayat 46-47 ini mencatat bahwa jemaat gereja mula-mula berkumpul setiap hari di Bait Allah dan di rumah-rumah secara bergilir. Perlu kita ketahui bersama bahwa rumah tangga di dalam dunia Yunani Romawi itu terdiri dari keluarga inti, saudara dari keluarga inti, budak, rekan kerja, karyawan, dan bisa juga ada tamu. Ketika ibadah rumah tangga dilakukan, semua orang yang ada di setiap rumah ikut beribadah dengan bergembira dan tulus hati, tanpa membedakan status sosialnya. Karakteristik gereja rumah tangga atau house church ini memang hangat, family oriented, tidak memisahkan jabatan, pekerjaan, ras, dan suku bangsa. Berdasarkan penelitian arkeologi, ditemukan juga sebuah gereja rumah tangga di daerah Dora, Europos, wilayah di Efrat, Syria, dan diperkirakan ini adalah rumah yang pernah dijadikan sebagai gereja rumah tangga pada tahun 233 sampai 256 setelah Masehi. Di dalam Perjanjian Baru ada data mengenai beberapa gereja rumah tangga, misalnya rumah Maria ibu Yohanes yang disebut Markus, rumah Lydia, Priscilla dan Aquila, Aristobulus, dan lain-lain. Kalau kita kembali kepada catatan Kisah Rasul pasal yang kedua, di sana dikatakan mereka disukai banyak orang, semua orang menyukai mereka, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Menurut saya, hal ini bisa terjadi salah satunya adalah karena mereka tidak membangun eksklusivitas dalam komunitas gereja mula-mula ini. Tidak ada diskriminasi di antara mereka, dan dampaknya sangat indah. Mereka disukai semua orang dan jumlah mereka terus-terus bertambah. Apa implikasi konkret bagi kita dalam ibadah hari ini? Saudara, gereja kita hari ini juga terdiri dari beragam orang dengan status sosial yang berbeda-beda. Marilah kita menghargai dan mengasihi semuanya sebagai satu keluarga di dalam Yesus Kristus tanpa memandang status sosialnya. Dengan demikian, kita tidak lagi membangun eksklusivitas atau diskriminasi di dalam gereja. Dan pada akhirnya, tidak akan ada yang merasa asing atau tidak nyaman di dalam gereja-gereja kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.